Oke, semua perkenal pada video kali ini saya akan membahas tiga materi penting dalam statistika dasar sebagai syarat remedial UTS dan statistika dasar saya. Oke, materi yang saya bahas ini yang penting dalam statistika dasar yaitu perluasan data kelompok, tunggal, rata-rata data kelompok, dan sebaran data. Jadi konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana data terlihat acak bisa memberikan makna. Saya juga bukan hanya sekedar menghitung angka, tapi tentang memahami cerita di balik data dan manipulasi data. Kita dapat mengambil data lebih baik. Oke, konsep perluasan data. Sebelum masuk ke rumus, mari kita pahami dulu maknanya. Perluasan data berarti memperkirakan nilai populasi dari sampel yang mewakili populasi tersebut. Digunakan dalam survei penelitian sosial dan ekonomi. Bayangkan kalau kita itu ingin tahu rata-rata pengeluaran mahasiswa di kampus kita, jadi tidak mungkin menanyakan satu persatu ribuan mahasiswa. Ya, betul. Jadi kita hanya jangan dari 3.000 orang mahasiswa unja, terus kita yang perlu menanyakan 300-nya atau 100-nya. Itu semua berdasarkan berapa persen error yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau semakin banyak data kecil dari yang banyak itu dari mewakili semua itu yang kita wawancarai atau kita tanyakan jelas akan semakin rendah tingkat errornya. Jadi semakin besar. Analogi lain seperti Mejip Kuasuk, kita nggak perlu minum satu panci untuk tahu rasanya, tetapi hanya perlu mungkin satu sendok saja untuk tahu rasanya. Nah, itu sebagai representatif atau bagaimana bagian kecil itu sudah cukup. Nah, dia mewakili populasi atau besarnya data itu, populasi. Jika sampai mewakili sih, maka rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Mengapa perluasan data itu penting? Kita sheet. Mengapa perluasan data penting? Karena tidak semua karena tidak semua populasi bisa diukur langsung ya. Jadi jelas itu akan menghemat waktu kita, ya, akan menghemat waktu nah, dan biaya dalam penelitian dalam sekali ya. Ya, itu. Nah, musuh yang menghemat waktu itu lebih jelasnya daripada kita coba wawancari 3.000 orang untuk sebuah konteks hal simple di mana jelas makan waktu untuk penelitian simpel itu. Jadi kita hanya perlu perwakilan dari 3.000 orang itu. Nah, seperti itu. Itu kita dengan menggunakan karakteristik populasi besar yang membantu pengambilan keputusan rasional berbasis data. Dan nyata konsep ini dipakai oleh pemerintah sensus ya saat sensus penduduk. Bagaimana timbakan ya kalau soal restoran itu mungkin juga bakal minta feedback itu bakal berguna sekali itu bakal mewakili banyak pelanggan gitu dan untuk kedepannya. Sini ada rumus rasio perluasan. Rumus ini digunakan untuk menghitung estimasi total populasi berdasarkan data sampel. R untuk rasio perluasan, R N per N. N itu adalah jumlah populasi
atau dan N kecil ini adalah jumlah sampel. Kemudian total populasi dapat diperkirakan dengan X ini adalah total sampel dikali N ini. Nah, ya, jumlah sampel, total anggota sampel, yang populasi, total anggota populasi. Jadi kalau kita mencari rasio perluasan, terus kita perlu mengalihkan jumlah, itu ya rata-rata dari sampel dikali dengan jumlah populasi. Seperti itu. Jadi ya, kita cukup tahu rata-rata dari sampel mengalihkan ukuran populasi. Gitu. Nah, ini contoh pulusan data, ya, misalnya ada 200 mahasiswa di Fakultas PST lah, di sini itu kita meneliti 50 orang mewakili 200. Nah, kita meneliti rata-rata uang saku. Rata-rata uang sakunya 500.000. Total pula populasinya 200. Dikali dari jumlah populasi di 100 juta. Nah, jadi kalau kita mencari total uang saku seluruh mahasiswa PST berarti 100 juta coy. Contohnya data sampel. Berarti maksudnya juga di sini 50 orang ini mengaku bahwasanya nah, rata-rata uang saku mereka itu 500.000 gitu. Dan itu mewakili 200 orang ini. Walaupun nyatanya bisa dikatakan kurang valid, tapi data itu tersebut jelas mewakili kebesaran kebesaran data semua dari mahasiswa ini. Sekarang kita beralih ke materi kedua yaitu rata-rata data berkelompok. Eh, Rata data berkelompok. Rata-rata atau yang menunjukkan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Ketika datanya banyak, kita menyusunnya dalam kelas interval atau rentang ya. Misalnya nilai 40 sampai 9, 50 sampai 59, dan seterusnya. Kita menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata dari data seperti ini, kita gunakan titik tengah tiap kelas, disebut XI dan FI, dan frekuensi masing-masing kelas. Ini adalah frekuensi masing kelas, dan ini adalah hmm, titik tengah dari tiap kelas, atau titik tengah dari rentang tersebut atau interval. Dengan rumus X mean sama dengan del ya, delta FXI per delta FI. Sigma delta. Sigma, ngomong lupa juga. Hmm. Let me check about. Oke, pada agak inilah mean rata-rata dan dengan rumus sigma FI atau frekuensi masing-masing kelas. Rumus dari nah, sigma dari rumus masing-masing kelas dikali dengan frekuensi dari masing-masing kelas. F ini maksudnya tiap nilai tengah dari tiap kelas dikali dengan frekuensi masing-masing kelas. Nah, itu. Ini memiliki manfaat menghemat waktu dan mempermudah penghitungan data besar seperti saya tampilkan di sini.
Oke, jadi kita lihat salah satu contoh, misalnya ada daftar nilai ujian dengan tabel ini. Kelas ini 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 dan 69, dan 70 sampai 79. Ini adalah bentuk rentang atau provinsi. FI tadi seperti yang kita tahu merupakan FI ini adalah provinsi masing-masing kelas. Fiksi ini adalah nilai tengah. Cara peroleh nilai tengah itu saya N max per ini dia. Berarti 40 tambah 49 dibagi 2. Atau pertengahan dari kedua ini. Pertengahan dari 40 dan 49. Jadi itu pertengahannya. Jadi 4 dikali 44,5 sama 178. 327. Iya. Nah, dan untuk FI sendiri, setiap sigma ini berarti total menjumlahkan semuanya. 4 di 10 dan 18, 20. Hasilnya 20 ini. Ini juga. Semuanya dijumlahkan ketika menggunakan sigma. Seperti itu. Kita jumlahkan semua seluruh fiksi dengan total hasilnya itu 58. Atau tadi kan kita dapat di sini jumlahnya 20. Nah, untuk X ya, lawan 20, bisa kita balik saja. Hasil dari ini semua hasilnya ini, itu 1170. Nah, berarti 1170 per sama dengan 58,5. Itu saja. Kalau kita sudah dapat nilai rata-rata dari data berkelompok ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian materi ketiga, yaitu sebaran data. Kalau rata-rata ngasih tahu kita pusat data, sebaran memberitahu kita seberapa jauh data menyimpang dari pusat itu. Soalnya sederhana saja, bayangkan semua mahasiswa mendapat nilai 60. Gitu. Artinya sebaran sempit karena semua nilainya mirip. Semuanya. Ya, sebaran sempit itu berarti rentang atau rata-rata ya itu. Ya sempit. Kalau cuma 60, jadi misalkan ada 10 orang yang dapat 60 itu ada 9 orang, itu kita bisa katakan bahwasannya sebarannya sempit. Kecuali ada yang 60, dapat nilai 60, dapat nilai 10, dapat nilai 30, dan 100 mungkin. Seperti itu. Nah, itu kita bisa yang sebaran data yang luas. Ini juga di sini tulis menunjukkan seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Berarti semakin jauh dari rata-rata ya. Jadi begini, sebaran data ini sangat apa untuk data besar ya mas. Tapi kalau dengan CN20 ada juga yang 100 berarti sebaran yang luas kan, dan datanya berarti tidak homogen. Nah, kita masuk ke rumus tadi. Nah, rumus untuk menghitung variansi dan simpangan baku data berkelompok. Variansi itu adalah S kuadrat sama variansi berarti S kuadrat sama dengan delta FI XI dikurang dengan kuadrat per delta dari FI ini lagi. Makin kecil, makin homogen. Simpangan baku berarti baku berarti S kuadrat. Akar dari S kuadrat.
Skuadrat ini S itu maksudnya sebenarnya simpangan gitu. Simpangan. Sementara untuk S kuadrat ini sebenarnya variansi. Sementara S aja itu adalah S kuadrat. Semakin kecil simpangan baku, semakin seragam dan semakin seragam atau konsisten datangnya. Jadi yang simpangan baku, berarti semakin seragam. Salah satu contoh perhitungan simpangan baku. Kita lanjut ke contoh ini menggunakan yang tadi. Yang kita dapat hasilnya itu 58,5. Ini ada nilai rata-rata yang kita dapat tadi kan. Oke, udah tadi. X kurang X nya. Berarti masing-masing dari X ini kurang dari ini. Di kuadrat kalau dikurang. Ya, hasilnya ini, dan ini. Ini FI dikali XI kurang. Tambahkan FI saja. Dikali ke dalam. Seperti itu. Dia juga di kuadrat ya. Yang hasilnya ini. Jadi untuk sim untuk variansi dan aku hasil yaitu S kuadrat tadi kan kita masukkan saja 1680 per 20 sama 84. Jadi kita tidak dapat. Begini dari sini sih sesuai rumus tadi sebenarnya. Itu apa? Untuk delta ini sebenarnya delta V ini nggak perlu lagi. Kita tambahkan di bawah daripada delta V lagi. Selain itu tidak perlu lagi. Untuk itu hasil dari variansi ya dari dua simpang data ya simpang data di mana simpangan baku ya simpangan baku atau sesuai dengan dari akar dari 84 akar dari iya akar dari S kuadrat untuk mencari S kuadrat jadi kan apa nih gitu jadi untuk keseluruhannya seperti ini tuh jadi S kuadrat atau variansi sama dengan 1680 per 20 sama dengan 84. Nah, itu S. Kita berarti dapat akar dari S kuadrat ini. Akar dari 8, 4, 9,17. Ya, rata-rata jarak nilai siswa dari rata-rata umum adalah 9,17. Nilai simpangan baku bisa diibaratkan sebagai seperti ukuran keragaman dalam sebuah kelompok. Kalau simpangan baku kecil itu artinya anggotanya mirip-mirip seperti kelompok teman yang tinggi badannya hampir sama. Seperti itu kita ambil kasus orang dengan tinggi badan yang sama. Tapi kalau simpangan baku besar itu seperti kelompok yang berisi orang tinggi, orang pendek, orang kurus, orang gemuk. Adat yang lebih beragam gitu. Seragam dan stabil. Jadi setiap tanya ada hakim, jangan sampai tinggi proyeksi yang kurang.
Nah, di kesimpangan baku besar, datanya berarti besar dan juga dia bervariasi. Berarti dia datanya itu banyak hal yang berbeda dan datanya data heterogen, variasi tinggi, perubahan hasil lebih lanjut. Karena pasti akan klise masuk ke simpul materi. Urusan data itu, ya itu deh. Dia membantu kita untuk memperkirakan nilai populasi dari data sama. Rata-rata menunjukkan nilai tengah dan rata-rata menunjukkan nilai tengah dari distribusi data ke berkelompok. Itu sebaran data sendiri menunjukkan tingkat keragaman atau variasi data terhadap rata-ratanya. Dengan demikian, dengan ini kita bisa membaca dan menghasilkan data lebih baik dan lebih bijak. Fungsi membaca data sendiri itu sangat besar ya, untuk kehidupan kita. Jelas kalau kita hebat dalam membaca data, jelas kita itu ya itu dasar dari emosionalitas kita. Kita hendak melahas sesuatu dengan lebih baik, mengerti. Kira bahas sampai di akhir pembahasan. Ya, nyatanya ya, statistika itu bukan hanya ilmu hitung-hitung saja, tapi itu semuanya cara kita untuk berpikir secara objektif dan juga logis. Itu akan membantu kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang rasional. Oke, terima kasih guys. Oke, ini saja. Goodbye.